Aksi nyata modul 1.4 budaya positif bersama Firly Adinata, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Bersama Bapak Fasilitator Bapak Faisal, pengajar praktik Muhammad Wahid, Sarjana Pendidikan, serta saya CGP Angkatan 5 Firly Adinata, Sarjana Pendidikan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang: di SMA Negeri Purwodadi, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Tujuan aksi nyata pada modul ini ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur: yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan kegiatan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan: yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif atau keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiskriminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dengan dan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. 4. Memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan yang dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: yang pertama, dukungan dari sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pada Allah Subhanahu wa taala berkat kita masih berumur, nikmat kesehatan, sehingga masih bisa hadir di ruangan ini untuk melakukan kegiatan sosialisasi diskriminasi guru penggerak aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tidak dapat disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita ke zaman terang kebenaran sejak ini. Amin ya rabbal alamin. Serta salam sejahtera bagi umat yang beragama. Baik, Bapak Ibu guru SMA Negeri Purwodadi yang hebat dan mantap, berikut kami perkenalkan saya Firly Adinata selaku guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musirawas dengan pengajar praktek Bapak Muhammad Wahid, Sarjana Pendidikan, dan Bapak Fasilitator saya Bapak Faisal. Sedangkan di sebelah kiri saya, silakan Bu untuk memperkenalkan diri kepada rekan-rekannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik semua ya Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga hari ini semuanya bersemangat mendapatkan sedikit pengalaman dari kami. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 5 program pendidikan guru penggerak Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan Angkatan 5 dengan pengajar praktik saya Ibu Sabto Mustiawati dan fasilitator saya sama seperti Pak Firly,
itu adalah Bapak Faisal. Terima kasih. Langsung saja Pak Tunggu. Baik, itulah tadi perkenalan singkat kami selaku guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri Purwodadi. Pada kesempatan ini kami akan bersosialisasi tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada 6 materi yang akan kami sampaikan. Nanti 3 dengan Bu Kartika, 3 yang dengan saya. Ketika tadi tentang disiplin positif, paradigma perubahan, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar. Sedangkan saya nanti tentang restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama ini saya persilakan kepada rekan saya Ibu Kartika untuk menyampaikan. Untuk session ini Bapak Ibu kita share aja ya, serius lebih santai. Saya minta kepada Bapak Ibu nanti kalau tidak tahu atau perlu didiskusikan silakan unjuk tangan ya untuk menyatakan Bapak Ibu ingin bertanya. Mungkin itu saja kami pesan pada rekan kami Ibu Kartika, silakan Ibu Kartika untuk menyampaikan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sudah siap semua? Hari ini saya akan melakukan sosialisasi program budaya positif di SMA Negeri Purwodadi dengan tema mewujudkan generasi berprofil pelajar Pancasila melalui implementasi budaya positif di SMA Negeri Purwodadi. Sebelumnya, saya ingin sedikit membagikan. Jadi di sini kami hanya membagikan saja apa yang telah kami dapatkan di program pendidikan guru penggerak seperti itu. Bukan berarti kami di sini ahlinya, enggak. Kami cuma membagikan saja apa yang sudah kami dapatkan. Jadi di awal program pendidikan guru penggerak itu ada materi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi yang dipakai di sini adalah kembali ke filosofi Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi yang disampaikan beliau, kemudian terjadi perubahan paradigma terhadap dunia pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Perubahan paradigma ini membawa kita untuk membuat suatu misi sebagai guru penggerak, suatu visi dan misi bagi guru penggerak untuk menciptakan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan hendaknya berpihak pada murid dengan menuntun laku dan kodrat anak sesuai dengan perubahan zaman agar menjadi manusia yang merdeka dan bahagia. Jadi di sini pendidikan itu selayaknya menuntun laku. Jadi anak itu diberikan berbagai treatment atau perhatian, kasih sayang seperti itu agar mereka dapat tertuntun lakunya, memiliki budi pekerti luhur. Kemudian mereka juga memiliki kodrat. Jadi anak itu lahir memiliki potensi masing-masing. Jadi tugas guru itu adalah menuntun anak itu sesuai dengan potensinya masing-masing, tetapi tidak lepas dari tuntunan perilaku budi pekerti luhur. Kemudian dia juga sesuai dengan perubahan zaman, kodrat zaman. Jadi apa yang terjadi pada zaman itu, kompetensi apa yang diperlukan pada zaman itu, anak itu bisa seperti itu.
Jadi sesuai dengan tuntunan laku budi pekerti luhur, sesuai dengan potensi anak, sesuai juga dengan perkembangan zaman, seperti itu. Ada 3 filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu lebih paham daripada saya, karena ini bahasa Jawa. Ingarsa sungtulodo, ing madyo mangunkarsa tuturi handayani. Jadi di depan guru itu memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan, seperti itu. Sedangkan konsep merdeka bagi Ki Hajar Dewantara itu bukan berarti anak itu bebas seperti itu. Merdeka bebas, tidak. Merdeka itu artinya mereka tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi mereka itu dapat memerintah diri sendiri. Artinya dia dapat mengontrol dirinya sendiri tentang apa yang baik untuk dilakukannya, bukan atas kontrol orang lain, tapi dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan sebuah video kepada Bapak Ibu. Silahkan ditonton dulu sebentar. Baiklah, setelah menonton video tadi, kira-kira ada sesuatu yang terpetik di hati Bapak Ibu enggak? Ya, silakan. Karena suasana masih pagi, jadi kalau denger lagu India itu biar hot gitu. Jadi semangat.
Silakan Pak Sarti, ada lagi nggak yang mau ditambahkan? Nggak, itu aja. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Setelah kami nonton video tadi, hikmah yang kami terima adalah perjuangan seorang siswa untuk sampai ke sekolah. Jadi hikmahnya adalah perjuangan anak untuk sampai ke sekolah. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu yang lain mendengarkan? Ya, jadi memberikan contoh kepada orang lain dengan tindakan. Terkadang kita sejenak terlupa gitu, bahwa sesuatu itu untuk membawa kepada perubahan menuju kebaikan itu memang harus dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari hal yang kecil. Jadi kalau kita ingin mengadakan perubahan terhadap dunia pendidikan, menjadikan murid-murid kita itu menjadi orang yang baik, kita juga harus menjadi contoh terlebih dahulu, teladan. Seperti Ingarso Suntulodo tadi. Tapi bukan berarti saya menjadi lebih baik dari Bapak Ibu semuanya, tidak. Kita di sini sama-sama belajar seperti itu. Selanjutnya saya lanjutkan Bu ya. Dari video tadi, dapatkah anak itu memindahkan pohon kalau dia sendiri yang memindahkan? Tidak bisa. Tetap dia membutuhkan orang lain. Jadi perubahan paradigma pendidikan yang baru itu dikenal dengan istilah inquiry apresiatif atau apresiatif inquiry. Jadi tidak bisa itu Bapak Ibu untuk melakukan perubahan itu dewean sendiri, itu nggak bisa. Pasti kita itu membutuhkan orang lain. Orang lain itu memiliki landasan berpikir yang sama seperti kita. Kita harus berkolaboratif dan menemukan hal terbaik atau positif yang ada di sekolah kita. Jadi apa-apa yang menjadi hal positif aset sekolah kita, itu yang kita kembangkan. Kita tidak berfokus pada kelemahan. Jadi tidak melihat kelemahan, tapi yang kita lihat adalah ya potensi aset sekolah kita, apa yang kita miliki. Misalnya kita sama-sama tahu di sekolah kita sarana dan prasarana itu sudah luar biasa, sudah lebih baik dibandingkan sekolah-sekolah yang lain misalnya. Jadi bagaimana kita mengorganisasikan aset itu untuk membawa perubahan menjadi lebih baik di sekolah kita. Jadi kita tidak berfokus pada kelemahan, tapi pada potensi. Dengan paradigma inquiry ini diharapkan nantinya dapat mewujudkan pendidikan yang dapat memotivasi setiap anak Indonesia untuk mencapai nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila dengan merancang visi prakarsa perubahan serta implementasi budaya positif di sekolah. Nah, profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Visi saya sebagai guru penggerak di SMA Negeri Purwodadi adalah mewujudkan generasi top chair, artinya terampil, optimis, berprestasi, santun, cinta lingkungan, patriotisme, dan religius melalui pengembangan kecakapan literasi. Prakarsa perubahan saya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi pada anak atau murid. Jadi literasi ini tidak cuma sekedar 15 menit dikasih waktu sebelum jam pelajaran pertama untuk membaca, tidak.
Jadi literasi itu diterapkan di proses pembelajaran. Misalnya ketika kegiatan diskusi, pasti Bapak Ibu di sekolah sudah sering melakukan itu. Jadi itu bukan suatu hal yang aneh di sekolah kita. Cuma mungkin belum semuanya efektif dan efisien saja. Saya rasa seperti itu. Tapi sebenarnya sudah dilakukan. Komunitas praktisi, saya membuat BLC, Biologi Lovers Club, itu ketuanya untuk sementara Arif Al-Bahri kelas 12 IPA 1. Budaya positif itu menggunakan perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada yang namanya ilusi kontrol. Jadi selama ini yang namanya ilusi itu kan sebenarnya angan-angan kita, imajinasi kita. Tapi apakah sebenarnya terjadinya seperti itu? Belum tentu seperti itu. Nah, jadi ilusi itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan kita sebagai guru ini bisa mengontrol murid. Seandainya nih, Bapak Ibu punya cincin berlian misalnya. Cincin berlian itu punya ibu genggam dalam genggaman ibu, bapak. Terus ada orang lain yang mau mengambilnya. Kira-kira ibu sama bapak kasih nggak? Berlian itu harganya amat sangat mahal sekali kan? Mau nggak kira-kira bapak ibu memberikannya? Enggak, pasti kita mempertahankannya. Jadi kita analogikan yang menggenggam berlian tadi siapa? Kita imajinasikan yang memegang berlian tadi kita anggap sebagai siapa? Sebagai murid kita misalnya. Nah, kita sebagai guru itu mau mengambil berlian itu. Kira-kira dengan mudah nggak anak itu ngasih? Tidak. Seperti itu pula misalnya kita yang punya berlian itu terus mau diambil sama perampok ibaratnya. Mudah nggak kita kasih? Enggak. Jadi seperti itulah murid daripada jawab ya. Tapi kan kita tidak semudah itu memberikannya. Pasti kita pertahankan dulu. Ya, kalau buat saya dikasih ya, alhamdulillah. Ada yang mau dibagi nanti kita bagi 2. Jadi ya kita misalnya anggap itu murid yang megang berlian tadi, dia tidak dengan mudah memberikan itu. Dia sendiri yang menentukan pilihan. Ini mau saya kasih atau tidak, seperti itu. Jadi kontrolnya itu pada murid sendiri. Tapi seolah-olah selama ini kita yang mengontrol murid. Kita nggak merintah anak seperti ini, seperti itu. Kalau anak memilih tidak melakukannya, bisa nggak kita melakukannya? Iya, biasanya dengan apa? Kita pengen anak itu melakukan. Paksa, benar Ibu. Sebenarnya itulah ilusi kontrol itu. Sebenarnya yang memiliki kontrol itu adalah murid, bukan kita sebagai guru. Kalau dia tidak mau melakukan pilihan itu kita tidak bisa, kecuali dengan paksaan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan lebih dibahas oleh rekan saya Pak Beli Adinata. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi selama ini kita berpikir dengan kita mengkritik orang lain itu akan berubah. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Terkadang kritik itu malah memojokkan, ngejudge gitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya nanti kita memberikan penghargaan sama anak atau orang lain gitu. Apakah itu efektif? Memberikan penguatan itu? Nah, tidak semua. Jadi itu cuma ilusi kita. Seolah-olah kalau kita memberikan penghargaan kepada orang lain, maka dia akan menjadi lebih baik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti yang tadi, yang
memegang berlian tadi. Jadi sebenarnya dari teori kontrol yang sebenarnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tingkah laku anak di kelas, tingkah laku anak di sekolah, sebenarnya dia memilih untuk melakukannya, dia punya tujuan melakukan itu. Nah, itu yang kita harus pahami seperti itu. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri untuk mempengaruhi orang lain, seperti itu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang atau win-win solution ya. Jadi kita merubah cara kita memandang orang lain, kita mempengaruhi orang lain dengan cara yang baik sehingga tidak ada rasa kalau murid itu merasa kalah seperti itu. Terus kita bisa maksa dia, kita bisa merintah dia kalah, kita menang. Nah, seperti itu tidak ada. Tapi yang kita harapkan kita menang, dia juga menang. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena pilihan dia sendiri. Seperti itu. Budaya positif itu diterapkan dengan disiplin positif. Itu tadi teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Ada beberapa komponennya, yaitu teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita itu menerapkan atau mengimplementasikan disiplin positif. Nah, komponen-komponen disiplin positif itu teori motivasi, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita ingin orang lain tadi mengontrol dirinya atau murid tadi dapat mengontrol dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, kita harus memahami komponen-komponen ini. Ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengontrol diri kita sendiri. Makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebenarnya kan kita punya nilai-nilai yang kita hargai di sekolah kita, misalnya disiplin, saling menghargai, toleransi, gotong royong, yang kita semua tahu. Jadi kita mengajak anak untuk melakukan itu karena itu merupakan pilihan mereka. Semua perilaku itu memiliki tujuan, artinya mereka melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Ternyata motivasi itu kan ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ternyata motivasi ekstrinsik itu didatangkan dari hukuman yang kita lakukan. Jadi kalau kita nyuruh anak misalnya datang terlambat, terus kita hukum misalnya, hukumnya lari misalnya. Ternyata itu bukan karena dia menginginkan itu, dia melakukan itu karena terpaksa, karena dia menghindari hukuman. Jadi dia biasanya mencoba untuk datang tidak telat. Tapi hukuman yang kita berikan itu hanya menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi siswa. Kemudian mendapatkan imbalan atau motivasi. Ternyata dia melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan. Nah, ketika tidak dapat penghargaan itu nantinya berefek hanya jangka pendek saja. Ketika nggak dikasih penghargaan, maka dia tidak tertarik untuk melakukan hal yang bernilai-nilai kebajikan tadi.
motivasi intrinsik yang berefek jangka panjang itu adalah menghargai dirinya sendiri. Jadi anak itu di dalam dirinya itu sudah memahami, menjiwai nilai-nilai kebajikan universal tadi, nilai-nilai kebajikan gotong royong, saling menghargai itu, sehingga nantinya mereka akan menghargai dirinya sendiri. Saya ini ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya ini bisa menjadi baik seperti itu. Bukan karena terpaksa atau karena dia mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, itu berefek jangka panjang. Walaupun tidak diberi hukuman ataupun diberi penghargaan, dia masih tetap menjadi orang yang baik. Itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan diharapkan seluruh guru yang ada di Indonesia. Jadi di masa depan itu anak-anak menjadi orang yang merdeka, bahagia, sukses. Ketika dia terjun ke dalam masyarakat, dia bisa menjadi orang yang baik seperti itu. Walaupun tidak ada hukuman atau penghargaan dari orang lain, tapi dia menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan itu harus ada dalam dirinya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal tadi dibentuk dari keyakinan kelas. Jadi di kelas kita masing-masing nantinya kita diharapkan untuk baik dalam mata pelajaran maupun wali kelas nanti membentuk atau membuat suatu keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti terbentuk keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itulah yang seperti disampaikan oleh Bu Susi di grup itu kan, ada janji siswa. Sebenarnya janji siswa itu keinginan kita semua guru dan murid bagaimana yang kita inginkan seperti itu. Tapi kita tidak mengambil dari internet atau ngambil dari mana, tapi itu sebenarnya lebih baiknya dibentuk dari guru dan murid sendiri. Jadi setiap kelas nanti membentuk keyakinan kelas yang menjadi sumber terbentuknya keyakinan di sekolah kita. Mungkin untuk lebih pahamnya nanti Pak Firly itu bagiannya Pak Firly. Kemudian model berpikir win-win tadi, kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan baru. Jadi kita sama murid bareng-bareng menciptakan atau membentuk keyakinan kelas gitu. Kemudian nanti terciptalah keyakinan sekolah, guru-guru bersama dengan murid yang membuatnya. Kemudian 5 posisi kontrol nanti ada 5 ini. Kemudian segitiga restitusi. Posisi kontrol itu nanti ada pembuat, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, lebih jelasnya nanti Pak Firly yang akan menyampaikannya. Kemudian segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Step-stepnya nanti juga akan dijelaskan oleh beliau. Kemudian realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda karena apa? Karena mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar yang berbeda. Setiap perilaku yang dia lakukan itu motifnya itu adalah ke-5 kebutuhan dasar ini. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti dalam diri anak-anak itu bertanya. Jadi dia cuma menghindari rasa tidak nyaman dihukum, tidak enak dihukum, itu baik. Jadi dia melakukan perilaku itu cuman karena nggak mau dihukum. Jadi ketika tidak ada orang lain yang akan menghukum perbuatannya, dia mengulangi lagi perbuatan. Nggak ada yang lihat,
seperti Bapak Ibu kalau nggak pakai helm bisa. Oh, nggak ada Pak Polisi. Lanjut aja. Saya enggak ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi dia sudah berpikir kalau dia melakukan perbuatan itu apa hadiahnya. Jadi dia ngaruh ke hadiah, apalagi dapatnya. Itulah yang menciptakan motivasi dari luar mereka atau dari luar diri mereka atau motivasi eksternal. Nah, yang baik adalah motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Firly tentang menangani permasalahan itu dengan restitusi, menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Nah, budaya positif itu nantinya akan tercipta dengan adanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah, menciptakan lingkungan positif, dan pada akhirnya terwujudlah budaya positif di sekolah untuk menunjang atau mendukung terwujudnya visi sekolah, prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Ini kebutuhan dasar manusia tadi, kasih sayang dan rasa diterima. Pertama, bertahan hidup. Jadi murid melakukan sesuatu, mungkin saja motivasinya itu untuk bertahan hidup. Misal, tapi kalau anak SMA tidak, bisa saja terjadi di anak SMA. Misal dia mencuri duit atau uang temennya, dipakainya untuk membeli jajan di kantin. Kenapa? Karena dia di rumahnya mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu, lapar dia, mau jajan, mau makan, kayak gitu. Sehingga dia mencuri. Nah, jadi sebelum kita memberikan tindak lanjut kepada anak, kita harus tahu dulu motivasi dia itu apa. Alangkah sedihnya kita kalau motivasinya itu karena dia mau bertahan hidup. Jadi perilaku dia atau motif dia, tujuan dia karena dia ingin bertahan hidup, mencuri karena tidak punya uang untuk jajan. Jangan sampai itu terjadi di sekolah kita ya Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami murid-murid kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena ingin mendapat perhatian. Itu. Kemudian penguasaan, karena dia ingin dianggap lebih dari kawan-kawannya. Nah, kita harus cerdas melihat motif itu sehingga kita bisa mengarahkannya ke hal yang positif seperti itu. Biasanya kalau anak-anak yang seperti ini memiliki motivasi penguasaan, ya kompetensinya tinggi. Nah, kita harus mengarahkan itu ke hal yang positif, jangan ke hal negatif. Kalau hal negatif, apa yang terjadi nantinya? Terjadi bullying, body shaming, karena dia merasa lebih dari kawannya. Kemudian kesenangan, jadi dia melakukan sesuatu karena dia enjoy, karena dia menikmati. Kemudian karena dia ingin menentukan pilihannya sendiri, dia ingin bebas. Misalnya dia di kelas, dia tidak mau mengerjakan tugas karena dia bosan, dia pengen keluar, dia pengen bebas.
Nah, kita mengarahkan motif dia terhadap kebebasan itu ke arah yang positif. Saya yakin dalam diri Bapak Ibu semua sebagai seorang guru, jiwa seorang guru itu pasti bisa memahami itu. Cuma terkadang kita membutuhkan proses dan waktu untuk melaksanakannya dengan efisien dan efektif. Kemudian nanti ada posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Kedua hal inilah yang menjadi solusi untuk memahami siswa dan murid kita serta melakukan kontrol supaya terjadi disiplin positif dan budaya positif. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, serta penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya bagi dengan Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu Kartika yang sudah memberikan materi tentang paradigma perubahan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya, tentang baik Bapak Ibu ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, kayaknya sudah ngantuk Yudesi, sudah wang-wang ini ya. Baik Bapak Ibu, kita ada sedikit permainan Bapak Ibu ya. Coba ikuti saya ya, ikuti saya Bapak-bapak ya, Ibu ya. Bebek bebek bebek, ayam ayam ayam. Bebek bebek bebek, ada berapa ayam? 4. Ada berapa ayam? Dia konsentrasi ya, ini tak konsentrasi, ini tak konsentrasi ya. Baik Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru SMA Negeri Purwodadi yang hebat-hebat ya. Mau explaining lagi ya? Boleh ya, ada satu lagi permainan. Silakan berdiri Bapak Ibu, silakan berdiri Bapak Ibu ya. Kayaknya ngantuk, kayaknya Yudesi udah ngantuk kali itu ya. Begadang ya semalamnya. Baik, kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu tolong tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, Bapak Ibu tepuk 2 kali. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu tepuk sorry Bapak Ibu 3 kali. Tapi kalau malam Bapak Ibu tepuk tanpa suara. Bisa? Coba kita press ya. Siap. Masih belum konsentrasi. Pagi, siang, sore, malam. Ya. Ulang lagi. Pagi, siang, malam. Sudah tadi ada 2 orang yang tidak konsentrasi. 1 kali lagi ya. Pagi, malam. Ya, konsentrasi ya. Terakhir. Pagi, siang, malam. Alhamdulillah dari 3 orang, 1 orang yang masih konsentrasi ya. Oke, Bapak Ibu ya. Semangat. Saya Firly Adinata, Sarjana Pendidikan,
CGP dari SMA Negeri Purwodadi angkatan 5 Kabupaten Musirawas. Di sini saya nggak mau ya, agak sedikit paksa gitu, tapi nggak mau deh di sini ya. Agenda tadi sudah pembukaan, pencapaian umum khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Lanjut Bu. Capaian konsep pendidikan kejuaraan ya, lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin dalam interaksi dengan murid. Lanjut. Capaian khusus yang ingin saya sampaikan, guru itu memahami mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kartika. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang terakhir, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Lanjut Bu. Oke. Terus. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Apakah Bapak Ibu hebat SMA Negeri Purwodadi setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Tidak. Yang lain? Ya hukuman banyak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Soalnya kan kita di sekolah kita ini kan ada guru yang langsung memberikan hukuman, kau sini, kadang tuh pakai kata-kata, kan kata-kata kayak gitu kan, ada kan, ya, orang tak mau mikir, sini kamu, tolong kamu, boleh nggak kayak gitu, karena kamu telat, boleh nggak? Tidak ya. Yang kedua, sorry, yang tadi Bu. Yang tadi. Memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benar? Boleh ya? Yang pertama tadi tidak boleh, yang kedua boleh ya? Meningkatkan disiplin anak. Boleh tidak Bapak Ibu? Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Boleh. Oke, saya klik ya jawabannya tidak boleh. Boleh ya. Yang kedua. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Pasti ya. Bisa ya. Berarti jawabannya Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri Purwodadi tidak boleh. Boleh ya. Nanti akan terjawab di slide selanjutnya Bapak Ibu ya. Topik dalam implementasi ini paradigma perubahan disiplin motivasi perilaku manusia. Nah, yang punya saya itu restitusi ya. Yang 4 ini yang sudah disampaikan oleh Bu Kartika tadi. Yang saya restitusi, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah dengar gak kata-kata restitusi? Kalau pernah ikut pelatihan Merdeka Belajar, pasti pernah dengar kata-kata ini ya. Restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga
merupakan proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki. Itu namanya diskusi. Sudah Bapak Ibu lakukan belum? Sebenarnya sudah Bapak Ibu. Cuma ada yang restitusinya itu sudah benar, ada yang belum benar. Itu aja. Restitusi ini sudah kita laksanakan terus. Ya, terakhir kemarin Bu Desi, Bu Kartika dengan Bu Fitri melakukan restitusi. Ya, manggil siswa pernah kan Bapak Ibu kan? Kenapa siswa yang dipanggil? Hah? Karena ada salah kan? Nah, karena dia salah itu, kadang-kadang kita nih, jangan sini, batu doa dimasukkan. Kau ini tiap hari tambah terus, ya. Saya itu baik kan? Habis itu selesai kan? Nah ternyata setelah saya pelajari, restitusi itu bukan seperti itu, ya. Kita bukan hanya memanggil siswa, menirukan masuk, langsung dilepas, bukan. Ya, restitusi itu kita memberikan stimulus kepada anak. Ya, nanti kita belajar segitiga restitusi. Apa yang akan kita lakukan? Ya, nah, terkadang restitusi ini kita guru menganggap tugasnya guru BK. Padahal bukan. Setiap guru harus melakukan restitusi. Ya. Restitusi mata pelajaran, restitusi wali kelas, restitusi guru BK, restitusi wakil kepala sekolah kesiswaan. Ya. Nih, 9 ciri restitusi. Ya. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti saya bilang tadi, kamu sini, batu kau tidak dimasukkan, itu tidak boleh sebenarnya. Dia cuma menembus kesalahan lain. Nah, semestinya kita menasihati. Nanti di segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Kamu paham nggak aturan sekolah? Paham Pak? Kamu tahu Pak dari mana? Nah, terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Hubungannya bagaimana? Hubungan antara anak dengan sekolah, dengan aturan yang telah disepakati. Ya, tawaran bukan paksaan. Ya, nah kamu harus masuk, jangan terlambat. Ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Dan itu saya lakukan selama ini. Ya, saya lakukan. Saya maksa anak itu supaya ternyata salah. Yang begitu ditawarkan, anak ditawarkan dan dicarikan solusi. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang di atas tadi, untuk belajar dari kesalahan dari diri anak itu, biar mereka merasa, oh saya ini salah, saya tidak buat PR salah, ya. Tapi anak-anak kita kadang-kadang kalau kamu kok tidak buat PR, ketawa-tawa ya. Kadang-kadang kita selaku guru kesel, ya, dibuat kesel. Nah itulah seninya kita menjadi guru, ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kan sudah dikatakan ada 5 kebutuhan dasar. 1, bertahan hidup. Seluruh guru dan siswa itu pasti ada kebutuhan dasar, kebutuhan hidup. Nah, yang membedakan cuma 4 tadi: kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Terakhir kasus siswa kita dengan Ibu Kartika, Bu Kartika, siswa yang kemarin kita visit ke rumahnya, siapa namanya? Hidayat. Kenapa saya tidak langsung memvonis siswa itu harus dikeluarkan? Saya nggak mau, karena saya sudah belajar restitusi. Ya, restitusi itu harus melihat kebutuhan dasarnya apa. Ternyata Hidayat itu kebutuhan dasarnya kasih sayang. Orang tuanya broken home, dia kekurangan kasih sayang, ya, perhatian, ya, itu. Maka saya nggak mau kalau saya langsung diberhentikan karena dia sudah melakukan kisah kasih kembali. Kenapa? Karena dia merasa, Pak, saya salah, saya ingin memperbaiki. Ya, oke, ya, itu namanya restitusi, ya. Terus restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter anak, ya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi setiap kita menghadapi kesalahan anak di kelas itu harus ada solusi. Jangan langsung, Pak, ini salah, bawa, tolong guru BK ditindak anaknya ini. Ditanya guru BK, Bapak sudah melakukan tindakan belum? Tidak, aku enak aja. Terserah Bapak anak ngomong apa. Tidak bisa gitu, Bu. Ya, karena kita guru diwajibkan menjadi seorang manajer sebagai anak. Ya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia itu melakukan kesalahan pada kelompoknya, diperbaiki, diberi solusi, baru dikembalikan kepada siswa. Lanjut. Nah, tadi sudah restitusi, Bu, ya. Yang kedua, keyakinan kelas. Nanti nyambung nih, Bu, ya. Di akhir nanti kita baru ambil kesimpulan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat ditetapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curahan pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu sama tidak dengan peraturan sekolah? Sama, Bapak Ibu? Siapa yang bilang sama? Sama ada peraturan kelas dengan peraturan sekolah? Lain. Kenapa lain? Seluruh kelas. Ada yang jawab sama? Sekarang Bapak Ibu, saya tanya, yang ada di dalam peraturan sekolah, apa mesti ada di peraturan kelas? Harus, ya, harus, ya. Berarti yang ada di peraturan sekolah harus ada di peraturan kelas. Ya, saya balik lagi, yang ada di peraturan kelas harus ada di sekolah, kan? Dan berarti yang membuat itu siapa? Kita dengan warga kelas. Nah, sekarang Pak, boleh nggak guru mata pelajaran membuat peraturan guru mata pelajaran? Boleh, itu lebih bagus, Bu. Ya, itu lebih bagus. Bagaimana cara membuatnya, Pak? Banyak macam, Bu, ya. Bisa kamu buat kompelan atau kamu membuat di grup kelas. Kira-kira, Nak, silakan. Apa yang boleh dilakukan dalam kelas? Ya. Silakan di ini. Saya sudah lakukan di PSA 2, 3, dan 4. Sampai Bu Isna ini anak IPS 3 ketakutan, Bu, ya. Ketakutan karena nggak ada kedapatan buku, ya. Buku cetak karena habis, ya. Itu. Karena kesepakatan kelas kalau belajar harus punya buku cetak. Ya. Jadi kalau udah ada buku cetak mulai. Ada beberapa siswa yang langganan, Pak, saya ini nggak dapat nih, Pak, dari perpustakaan karena bukunya habis. Oke. Ya.
Kenapa? Karena mereka merasa mereka ini sama. Ya, dan itulah yang jadi kunci keyakinan kelas. Ya, bukan karena mereka itu kita buat aturan, kita yang memalainya. Nah, ini ada pertanyaan romantik lagi. Ya, yang pertama tadi belum terjawab, nanti terjawab ya. Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang ada nih. Mengapa kita harus naik motor pakai helm? Saya tanya. Karena ada peraturannya. Berarti takut dengan peraturan tuh ya? Nah, ya, keselamatan. Saya tanya, apa benar kita pakai helm itu lewat ke B karena keselamatan? Fokusnya. Iya, apa benar? Saya tanya nih ya. Ada razia di R. Ya. Kita tidak mau helm. Pasti kita kan bingung kan? Coba kalau tidak ada razia di R, tidak mau helm ya baik. Artinya kita pakai helm itu karena aturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ya, kemarin waktu COVID, karena takut kesehatan kan? Ya, ada nggak yang pakai ini? Waktu di razia, waktu di sekolah, semuanya takut, ya sadar diri. Pada saat COVID, tapi nggak sudah COVID dan tidak hilang nih, kalau batuk dikit biasa, hari hujan, ya. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Karena dibuat. Ya, ketakutannya, apalagi kalau Pak Mahat dan cokok depan pagar. Nah, mulai ada yang dulu mencuci badan, ada yang duduk, ya, termasuk saya, ya. Kalau saya ini kalau udah Pak Mahat depan itu, saya panggil di depan, jalan lewat itu. Nah, kenapa? Karena merasa salah dengan aturan sekolah, ya, gitu. Nah, ini ada dua kelompok, ada kelompok A dan kelompok B. Yang mana peraturan kelas, yang mana peraturan sekolah. Kedua-duanya mengklaim ini adalah peraturan kelas. Nah, yang paling tepat sebagai peraturan kelas apa? Yang A ya. Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Kami belajar dengan antusias dan penuh semangat dan percaya diri. Kami senantiasa menghormati guru dan ya, kami bersaudara dan saling membantu. Ada teman yang memerlukan. Ini juga. Nah, mematuhi protokol budaya 5S, tepat waktu, mengemban tugas, jaga iman dan imun. Nah, ini keduanya mengklaim sebagai kesepakatan. Sebenarnya ini bukan. Sekarang Bapak Ibu boleh tunjuk tangan salah satu yang mana kesepakatan kelas, yang mana peraturan. Ya, Bu Windy, yang kesepakatan kelas yang mana? Apa? Yang gue ini. Berarti yang A-nya peraturan ya, peraturan kelas. Ya. Bu Pak. Boleh silakan. A. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang ini peraturan. Baik Bapak Ibu ya, kalau keyakinan kelas itu akan diawali dengan kata-kata kami. Ya. Jadi kesepakatan kami akan. Tapi kalau peraturan dia tidak pakai kata kami, tapi keseluruhan mematuhi protokol kesehatan. Artinya seluruh kan? Nah, itu.
Jadi bapak ibu hebat. Nanti kalau buat kesepakatan dikumpulkan, nanti kesimpulannya dibuat. Jadi kalau kata kami itu seluruh kelas itu berarti sepakat. Nah, ini ada pernyataan bapak ibu ya. 1, selalu kembalikan buku di tempatnya. Keyakinannya apa? Hah? Kami kembalikan buku di tempatnya. Akan selalu. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Bukan Bu, yang saya mau keyakinannya Bu. Itu. Jadi kalau selalu memegang buku berarti tanggung jawab. Siswa itu bertanggung jawab keyakinannya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Dilarang membuli. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Ya, kalau pakai narkoba, maka kesehatan kita akan rusak. Bergantian menunggu giliran. Antri. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di koridor. Keyakinan kelasnya apa? Nyaman. Ya. Oke, ternyata bapak ibunya hebat-hebat semua ya. Lanjut Bu. Nah ini ada 8. Kalau kemarin pada angkatan 1, 2, 3, 4 guru penggerak, menurut riset ada 5 unsur ya, materi tentang hukum dan penghargaan. Nah ini jawaban yang kita tadi yang pertama Bu ya. Yang pertama, hukuman itu pengaruhnya jangka pendek. Ya, sini katakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendek maksudnya kita ngasih hukuman tuh, nah kau sini kita jewer, suruh masukkan baju, push up ya. Udah habis itu dia lagi ngulang lagi. Jangka panjangnya apa? Dia dendam dengan gitu bapak ibu. Iya gak? Bapak Pirli itu nak marah baik ya bego. Tidak. Yang kedua, penghargaan hukum. Ya, ada bapak ibu kita ini kalau hukum itu memberikan penghargaan. Ada nggak? Penghargaan menghukum. Kita menghukum tapi memberikan penghargaan. Ada nggak? Ada bapak ibu. Ya, anak sini nak sini ya. Kamu terlambat ya. Bapak terima kasih karena kamu udah terlambat ya. Sekarang kamu silakan ambil sampah. Menghargaan. Oh, aku tidak dimarah oleh ibu itu. Itu kan penghargaan, marah tuh. Ya, sudah takut. Yang kedua, 3, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, jadi jangan sekali-sekali bapak ibu memberikan penghargaan kepada siswa. Karena penghargaan itu tidak memberikan efek. Malah siswa itu kalau bahasa Palembang ta'alum. Kalau bahasa Jawa apa? Ya, ngenyek. Ya, ujung-ujungnya ngenyek bapak ibu. Ya, salah contoh tadi kayak contoh tadi. Ya, karena sudah dibuki-buki, akhirnya waktu bapak kepala sekolah marah, anak-anaknya ketawa-tawa. Dikira bapak kepala sekolah itu main-main. Ya, jadi kondisi kita itu kapan kita serius, kapan tidak itu harus
dibedakan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, Bu Windy selalu ngasih penghargaan dengan Ajeng. Kawan Ajeng ini ngerasa saya sama kok, berbuatnya sama dengan Ajeng, kok Ajeng enggak, saya enggak dikasih seperti itu. Akhirnya kadang kecemburuan. Ya Bapak Ibu, maka kita selaku guru harus menjadi guru, ya, menjadi orang yang ditiru. Nah, tambahannya itu penghargaan menurunkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Anak kalau sudah kita kasih hadiah, wah sudah, aku yang paling pinter, tak lagi dia. Ya, sudah, yang lain itu di bawah enggak, pasti aku yang nomor 1. Ada yang seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini tadi disampaikan oleh Bu Kartika. Tadi Bu. Tindakan guru. Nah, ini ada lagi tindakan guru ya. Konsekuensi atau hukuman. Milih Bapak Ibu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Saya mencatat 100 kali. Hukuman atau hukuman ya? Baik, benar, hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukumannya? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Ya, kenapa? Karena dia sudah merusak punya temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Maksudnya gurunya ini tidak boleh menggunakan sepatu karena warnanya tidak hitam. Ini konsekuensinya atau hukuman? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, benar konsekuensi Bu. Karena dia pelajaran PJOK. Ya, mungkin dia ada aturan pelajaran itu. Ada aturan kalau lambat kalian lari ya untuk pemanasannya. Ya. Tapi kalau misalnya pelajaran ekonomi disuruh lari tidak masalah. Ya, itu mungkin gitu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya. Identitas gagal itu adalah hukuman. Itu identitas gagal. Sedangkan identitas sukses itu disiplin, itu konsekuensi dan restitusi. Akan tetapi yang paling baik kalau yang identitas gagal dia negatif, konsekuensi itu juga negatif, netral gitu, menetralkan. Sedangkan restitusi itu positif. Salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang menyakitkan seharusnya terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Apa contoh yang menyakitkan? Kejadian yang menyakitkan. Ada yang pernah merasakan dengan siswa? Misalnya kita terlambat datang ke sekolah, suruh push up. Itu kan kalau hukuman menyakitkan kan? Tapi konsekuensinya itu harus terjadi. Kenapa? Karena saya terlambat. Restitusinya itu pilihan. Kalau kamu nggak mau terlambat, kalau kamu nggak mau push up, kamu jangan terlambat. Itu restitusi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid tidak nyaman untuk anak jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Menguatkan murid anak dalam jangka panjang. Maksudnya ini dalam memberikan motivasi. Ya, ini Bapak Ibu waktunya lanjut Bu. Sekarang posisi kontrol guru.
Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kartika, posisi kontrol guru itu ada 5, ya. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Bapak Ibu kita yang saya perhatikan di SMA Negeri Purwodadi ini ada di 1, 2, 3. Penghukum, membuat orang bersalah, dan teman. Yang 4, 5 ini masih jarang. Benar ya? Identitas gagal, guru berbuat, motivasinya menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyindir-nyindir, ya. Menghakimi. Saya melakukan itu dulu. Kau ini bodohnya, kan mati deh. Ya. Terus membuat orang bersalah, mencemooh. Seharusnya kau tidak cek itu, ya, mencemooh kan? Masa kau cek itu beda bisa? Soal semudah itu nak, pernah ada yang Bapak Ibu lakukan itu, ya? Nah, kok kau bisa-bisanya, ya? Ini, ibu merasa kecewa, dengan kamu, nak, karena kamu tidak melakukan yang ibu katakan. Pernah ya? Itu yang restitusi merasa bersalah. Yang kedua, teman membuat alasan-alasan murid, ya. Ayolah fokus demi ibu, ya. Ibu itu ngerti kamu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu. Ya. Ketergantungan, ya, dikit-dikit saya nggak mau dengan Bu Windy, saya dengan Bu Dorla, ya, saya maunya dengan Bu Windy. Itu ketergantungan. Kenapa? Karena kita memakai kontrol teman. Yang terakhir, pemantau, menghitung dan mengukur, ya, apa peraturannya. Kita memantau, menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Siswa kita pantau, cari. Yang paling bagus yang ini, Bu, ya. Identitas berhasil, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita, kenapa kau terlambat? Ini Bu, saya bisa nggak kamu besok jangan terlambat? Saya kenapa kamu? Kesiangan Bu, bisa nggak kamu besok jangan kesiangan lagi? Apa kira-kira? Oh, saya galak main game. Oke, mulai besok. Nah, itu kan ada solusi, ya. Terus apa yang ada kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ada solusi. Menguatkan pribadi. Nah, inilah 5 kontrol seorang guru. Jadi seorang guru, ya, harus paham kelima kontrol ini. Nah, berada di posisi mana kita? Kalau saya terus terang saya sering ada di penghukum dengan pembuat bersalah, dan saya menyatakan bahwa saya dulu adalah identitas gagal. Maka sudah berapa bulan ini dengan Bu Fitri saya tidak lagi, selalu saya menyatakan, benar Bu ya. Jadi gimana? Apa solusinya? Ya, lanjut Bu. Ada pernyataan-pernyataan ini. Siapa yang mengatakan? Ya, posisi kontrol apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kontrol siapa? Penghukum, bersalah, atau teman? Atau manajer, atau pemantau? Saya kecewa sekali dengan kamu.
Ini guru yang menyebutkannya. Ini ungkapan sebagai teman. Ya, kita menganggap siswa itu teman. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu. Teman ya, ayolah lakukan demi ibu. Kalau ibu ini sayangnya dengan kau, ya, teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini apa? Kamu harus mendapatkan stiker. Ungkapan seorang manajer, pemantau ini Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya. Oke, nanti Bapak Ibu. Pergerakan nggak usah langsung Bapak. Konsep segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi. Ini ada 3 Bapak Ibu ya. Sorry, mana lagi? Ada validasi kesalahan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas, ya, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah berarti positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini menstabilkan. Jadi kalau anak itu bermasalah, kita menstabilkan anak itu dulu biar tenang. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Kita harus tahu kebutuhan anak itu apa. Kebutuhannya bukan kebutuhannya 5 tadi ya, kasih sayang, kebutuhan kesenangan, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya itu. Ya. Kita mencari dia butuh apa. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai itu apa yang telah kita sepakati? Kelas kita itu seperti apa sih? Ya. Ditanya dulu dengan anak tuh, keyakinan kita, kesepakatan kita. Ya. Kira-kira masuk dah yang kita sepakati itu. Ya. Nah, inilah ini interview 30 detik lebih free. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, untuk anak. Apakah saat ini kamu sedang terjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Ini kan pertanyaan sering kita lontarkan kepada anak kan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya, nah sampai ke terakhir. Nah, Bapak Ibu guru SMA Negeri Purwodadi yang hebat, inilah bagian-bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah tahu, kedepannya marilah kita sama-sama membuat budaya positif dimulai dari diri kita dulu. Ya, kita membuat keyakinan terlebih dahulu. Setelah kita yakin, kita ajak siswa kita membuat keyakinan kelas, membuat keyakinan mata pelajaran. Kalau sudah selesai, baru kita nanti membuat keyakinan sekolah. Karena tidak bisa kita membuat keyakinan itu langsung dari atas turun ke bawah. Ya, kita harus tahu dulu apa kehendak dari siswa kita. Karena apa? Karena merdeka belajar ini adalah kita berhamba kepada siswa. Kita harus menuruti apa kehendak siswa, bukan kita siswa yang menuruti kehendak kita. Paradigmanya itu sudah terbalik.
Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya selaku guru CGP untuk memberikan estimasi masalah budaya positif. Saya Firly Adinata, sarjana pendidikan, dan rekan saya Ibu Kartika. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk Pak Firly Adinata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sepakat dah? Kalau kita sudah sepakat, ya, artinya kalau misalnya ketangkap saksinya nih 800 anak, mau kita sepakat siapa yang pakai lipstick, siapa yang pakai baju yang diketek-ketek, kami panggil Pak Firly. Artinya itu kesalahan kalian, bukan kesalahan kami, kan? Nah, yang laki-laki, jangan yang perempuan Pak ini. Yang laki-laki saya lihat, ya, mana saya diprotes oleh Bugiat. Pak Firly pakai baju gotong royong dalam satu irama. Saya bilang bukan pensil, tapi cinas. Nah, tapi jangan jenguk dulu, kamu jenguk aturan sekolah ininya ditarik, ya. Nah, kayak ini bisa lihat, bisa aja. Nah, itu kalau saya ikutin ya, kemarin Pak Manang sudah bilang siapa yang pakai sepat pensil mulai hari Senin sepatnya dikoyakkan dan suruh pilih mau di sekolah ini atau mau sekolah tempat lain. Karena kita harus sepakat dulu, sepatnya harus standar, sepakat? Ya, laki-laki biasanya perempuan. Yang laki-laki sepakat? Kalau misalnya mulai Senin di rahasia masih sempat pakai yang pensil gimana? Siap untuk dikoyakkan ya? Dipanggil orang tuanya ya? Siap untuk dipindahkan? Nah, itu janji kamu ya. Yang terakhir ya, aturan sepatu. Aturan sepatu setelah secara Kamis kita pakai sepatu PDH ya. Kalau nggak ada PDH, sepatu kulit ya. Harus pakai sepatu yang standar. Kalau misalnya bisa, Bapak tanya kemarin Pak, kenapa kamu pakai sepatu basah Pak? Jadi sepatunya saya cuci. Saya bilang 2 bulan sepatu kamu hancur. Karena sepatu PDH itu nggak bisa dicuci, ya, nggak bisa dicuci. Kalau dicuci selesai. Ya, pasti hancur. Cara perawatannya gimana? Disemir. Ya, kalau kotor jangan dicuci, tapi disemir. Ya, disemir. Kalau kamu lap-lap pakai lap basah, pasti. Ya. Yang terakhir, ya, yang perempuan laki-laki. Saya itu membuat baju olahraga. Itu karet. Saya lihat karetnya sudah banyak yang dilepas. Kenapa saya buat karet? Supaya jangan sampai dikecili dan dipres. Ya, saya sama yang sudah bilang tadi, anak ibu saya lama salah satu indikasinya apa? Waktu pakai baju olahraga. Jangan marah kalau kamu dibilang oleh laki-laki teman kamu, ya, wih, bahenol nih. Jangan marah. Lihat diri kamu dulu, ya. Pendiri kamu bahenol, jangan marah. Ya. Pak? Ya. Nah, untuk yang kelas 12, kalian belajar sampai bulan 4. Ya, untuk cowok yang untuk cewek, mohon taat diri. Kelas 12, kelas 10 mana kelas 10? Katakan. Yang kelas 10 ini biasa inceran kakak-kakak kelasnya. Ya. Ingat ya,
Yang banyak bermasalah itu adalah siswa yang tidak banyak ulang. Ya. Siswa yang bermasalah, ya bermasalah dalam pacaran adalah siswa yang muda, karena mudah dibully oleh laki-laki. Ya. Karena mudah dibully oleh laki-laki, ya. Waktu pacaran, pegang tangan, nggak boleh. Kalau kau nggak boleh, berarti kau tidak cinta. Benar ya? Ya. Waktu foto-foto kayak itu juga. Kita foto rangkulan. Nggak mau. Kau nggak sayang dengan aku. Benar ya? Kalau kau udah galak itu sudahlah. Ya. Kita tidak usah pacaran. Nah itu adalah jurusnya laki-laki. Itu modus, nah ya. Kalau sudah bisa megang tangan, ya, insya Allah bisa megang badan. Alhamdulillah bisa megang yang lain, ya. Dan insya Allah kalian bunting duluan, ya. Maka dari itu saya sangat menganjurkan kalau kalian sudah tak tahan lagi pacaran, jangan sampai galak dipegang tangan. Ya. Percaya omongan Pak Firly, kalau kamu sudah mau dipegang tangan, laki-laki pasti minta yang lain. Boleh cek, ya, benar ya? Perempuan, benar ya? Nah, mulai hari ini di SMA Timur tadi ya pacaran lain, ngobrol deh, dosen pegang tangan, ya paham ya? Saya berharap masuk di SMA Negeri Purwodadi dalam keadaan sehat, keluar juga dalam keadaan sehat. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin disambung oleh Pak Indramaya untuk memberikan sedikit pencerahan tentang peraturan akademik. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bro. Setengah lengan kencang kanan, bro. Ya, bro. Ririn, Usi, Bapak perhatikan selama pelajaran Bapak, kalian terlalu sering keluar masuk kelas tanpa seizin Bapak. Kemana? WC, selalu berdua ke WC-nya. Ya, ke kantin enggak?
Enggak, yakin. Kalian kan kemarin sudah membuat kesepakatan kelas bahwa kalau ke WC harus izin dulu dengan gurunya. Iya kan? Kenapa kalian langgar? Kenapa? Kira-kira kedepannya gimana? Gak akan ngulangi lagi, yakin? Karena kesepakatan ini yang buat kalian, ya. Artinya kalian harus mematuhinya, ya. Baik, untuk kali ini Bapak cuma memberikan kalian, kedepannya jangan ulang lagi ya. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk. Medi, Desi, Bapak perhatikan kalian selama pelajaran Bapak, baju yang kalian pakai tidak memakai atribut. Kenapa? Lupa Pak, karena baju saya ada dua Pak. Oh lupa. Terus kemarin pakai baju ini juga atau pakai baju yang lain? Yang lain. Iya Pak. Terus baju yang ini atributnya ada nggak? Ada Pak. Kenapa nggak dipasang? Lupa Pak. Lupa. Jadi ke depan gimana? Dipasang. Iya Pak. Kalian merasa nggak bahwa kalian sudah melanggar aturan yang telah disepakati? Masa Pak. Masa? Kemarin yang buat aturan siapa? Bapak atau kalian? Kita. Kita ya, antara bapak dengan kalian. Artinya kalian sudah melanggar ya. Jadi ya. Jadi untuk kedepannya kalian harus memasang atribut ya. Iya Pak. Ya, janji ya. Iya Pak. Ya, bapak nggak perlu janji. Yang bapak butuhkan adalah bukti ya. Jadi mulai besok dua baju kalian sudah sepasang atribut ya. Baik ya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, Medi sama si Desi silakan duduk. Bapak ini mau bertanya, ya. Bapak lihat selama pelajaran Pak, baju kalian berdua ini kayaknya nggak dipasang nama, nggak dipasang atribut, dan juga nggak dipasang bendera merah putih di atas nama OSIS. Kenapa? Lupa. Kamu? Sama. Terus gimana? Apa memang bajunya satu-satu hilang? Enggak. Terus? Hah? Gimana? Apa? Besok dipasang. Benar. Kalau nggak dipasang gimana? Hukuman. Ya. Jadi kira-kira kalian besok mau masang atribut? Ya. Yakin? Ya. Menyesal nggak kalian? Karena kan kita sudah sepakat di awal pelajaran bahwa kita punya kesepakatan kelas bahwa di dalam kelas di pelajaran ekonomi harus memasang atribut yang lengkap. Ya. Nah, ini kalian langgar, artinya kalian sudah melanggar aturan. Menyesal nggak kalian? Jadi gimana supaya kedepannya kita sama-sama gimana? Enggak, untuk atributnya dulu. Besok akan dipasang. Yakin? Kamu juga? Ini saya pegang loh ya. Kalau anda yang kata kalian tidak dipasang juga, artinya kalian enggak menghormati kesepakatan kelas kita ya. Oke, Bapak terima kasih kalian sudah mau menyadari kesalahan, semoga kedepannya lebih baik lagi. Baik, silakan duduk lagi. Gue sih gak ikut beban gue di sekolah. Salah satu bapaknya gak enak yang beban gue. Gue kecil enggak, bisa ngertiku gue sekolah. Ini jajan dikasih Pak ya? Ini jajan tiap hari Pak, kalau kurang 10.000 tambah lagi. Gak tahu, dia tuh gak ada beban Pak kerja di situ. Suruh aku suruh sekolah itu Pak.
Tak pernah aku suruh nyuruh dia kerja. Mana ya? Hah? Kalau kamu dimulai, kita nggak tahu loh apa yang menonjol di hatimu yang membuat kamu akhirnya malas sekolah. Kita nggak tahu permasalahannya. Aku udah senang di sekolah ini lagi. Apa ada guru yang membuat kamu enggak betah di sekolah ini? Hah? Ada. Hah? Nggak ada. Teman? Teman? Nggak ada. Nggak ada. Jadi permasalahan kamu bukan dari sekolah. Bukan dari sekolah. Kalau misal memang ada masalah dengan bapakmu, ngomong aja, nggak Iya. apa-apa. Apa sama Ibu sama bapak di sini tuh mau bantu kamu. Karena pengennya kamu itu melanjutkan sekolah walaupun tidak di sini. Coba ngomong, nggak apa-apa. Apa ya? Apa ya? Apa? Coba. Satu pertanyaan Bapak. Kamu mau sekolah atau enggak? tegas sih Cik. Hah? Kalau Sekolah. Terus kalau kau sekolah gimana? Hah? Ya. Tuh. Coba. Lihat. Lihat Bapak ya. Lihat. Lihat Bapak. Sekolah. Sekolah. Terus kalau sekolah gimana? aturan sekolah itu piye? Hah? Karena jujur aja ya Pak ya. Ini kamu sudah melanggar nih. Ya. Ya. Dari guru BK sudah maksimal, guru wali kelas sudah maksimal, ya. Tinggal kamu kalau urutannya kamu sudah dikeluarkan dari sini. Tapi sekarang saya mau tanya, ini kamu masih mau melanjutkan apa enggak? Komitmen kamu gimana kalau bisa mau melanjutkan? Nah itu harus ngomong. Kalau kamu diem saja, saya anggap kamu nggak mau sekolah lagi di sini. Itu. Tegas Cik ngomong. Artinya sekolah. Piye? Iya. Ya udah sekolah kayak gini, nggak ada perubahan. Hah? Diem, iya sekolah, iya. Nah ini dikasih kesempatan, ternyata ngulang lagi dengan diam lagi. Aturan sekolah kepiye wis baru sekolah nang omah wis aturan dhewe. Bukan cuma menang cukup menang. Kayaknya dia mesti bahasa. Jadi kalau dia susah gitu ya. Dah gini aja Pak, ya. Kalau kita ngomonginnya cek ini susah, saya beri kesempatan Bapak ngobrol dengan anaknya, ya. Ngobrol dengan anaknya, ya. Apa dia kendaki, ya. Nah, silakan anak Bapak silakan bawa balik. Ya. Di ngobrolnya Bapak empat mata apa dia kendaknya. Lah tahu kendaknya lagi Bapak hubungi kami pihak sekolah. Marah itu sudah ngomong. Aku nak sekolah lagi. Tidak pakai lagi yo, ya. Tahu sekolah ini bukan Perubahannya. Bebanmu ki diomong, anu guru, anu Medi, bagaimana setelah kalian melakukan restitusi kesalahan? Apa yang kalian rasakan? Kami akan merubah kesalahan yang kami perbuat. Diri Usi, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan restitusi kesalahan? Alhamdulillah setelah kami menyadari telah melakukan kesalahan, kami tidak akan mengulanginya lagi. Perkenalkan, nama saya Erwin Widiani, guru SMA Negeri Purwodadi. Menurut saya, Bapak Firly itu adalah pengajar di SMA Negeri Purwodadi juga yang mempunyai
Vainisa, saya petugas di layanan teknologi informasi perpustakaan SMA Negeri Purwodadi. Menurut saya, Pak Firly itu memiliki visi dalam mengajar di SMA Negeri Purwodadi. Niko, kelas 12 IPS Niko, menurut saya Pak Firly guru yang sangat baik dan ramah. Yana Melawati dari kelas 12 IPS 2. Menurut saya Pak Firly itu begitu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap siswanya, begitu baik dalam mengajar, tidak pernah marah-marah.